Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal yang berkaitan dengan tes intelijensi umum atau TIU untuk persiapan tes CPNS tahun 2021. Namun sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita akan langsung bahas untuk soal yang pertama. 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 hasilnya adalah A. 25 pangkat 10, B. 25 pangkat 50, C. 5 pangkat 11, D. 5 pangkat 50, atau E. 5 pangkat 10. Kita tulis ulang dulu soalnya. 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10. Ingat ya, 5 pangkat 10 itu artinya adalah 5 yang dikalikan sebanyak 10 kali. Tentu saja kalau kita harus menghitung 5 pangkat 10 itu berapa nilainya, kemudian baru kita jumlahkan, sudah pasti kita akan menghabiskan waktu yang lama ya. Jadi caranya bagaimana? Ini ada berapa kali ya? Maksudnya 5 pangkat 10 ini ditambahkan sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 pangkat 10 ditambahkan sebanyak 5 kali. Itu artinya akan sama juga dengan 5 kali 5 pangkat 10. Ya, 5 ini dari mana? Dari jumlahnya ya. Artinya 5 pangkat 10 ini tadi dijumlahkan sebanyak 5 kali. Maka 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 itu akan sama juga dengan 5 kali 5 pangkat 10. Nah, di dalam matematika kita punya sifat ya khusus untuk perkalian. Untuk bilangan berpangkat, kalau bilangan pokoknya sama, ini kan 5, kalau kita tuliskan kembali, ini artinya 5 pangkat 1. Nah, saya tuliskan saja pangkatnya di sini ya, 5 pangkat 1. Tetapi pangkat 1 tidak pernah dituliskan. Nah, ini adalah bentuk bilangan berpangkat, ini juga bentuk bilangan berpangkat, dan ini adalah operasi perkalian. Nah, berdasarkan sifatnya, jika bilangan pokoknya sama, ini sudah sama-sama 5, dan kalau dia dikali ya, hanya berlaku untuk perkalian, tidak berlaku untuk penjumlahan ataupun pengurangan ya. Kalau dia perkalian dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Jadi 1 kita tambah 10, hasilnya adalah 11. Jadi 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 10, itu nilainya adalah 5 yang dipangkatkan dengan 11. Oke, 11 tadi dari mana? Dari hasil penjumlahan pangkatnya. Oke, kita sudah bisa langsung menyilang ya opsi yang benar A, B, C, D, atau E. Ya, sudah pasti yang benar adalah C, yaitu 5 pangkat 11. Gampang ya, sekarang kita coba lagi soal yang kedua. 2 pangkat min 2 ditambah 3 pangkat min 1, pangkat lagi dengan negatif 2. Nah, perhatikan di sini ya, ada bentuk perpangkatan lagi, hati-hati. Kita punya sifat di dalam matematika, kita coba tulis ulang dulu soalnya. Nah, tentu ini akan, kalau kita tidak tahu sifat yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan bentuk pangkat ini ya, karena ini pangkatnya kan negatif, tentu kita akan merasa susah atau sulit ya untuk mengerjakan soal seperti ini. Kita ingat lagi bahwa di dalam matematika, kita mengenal sifat jika ada A pangkat min N. Nah, min N artinya ini adalah sebuah bilangan bulat yang memiliki pangkat negatif ya. Kalau kita ingin merubahnya menjadi pangkat positif, maka A pangkat min N itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, di sini kelihatan A-nya sudah berpangkat positif, tetapi dia menjadi 1 per, gitu ya. Nah, sifat ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Jadi 2 pangkat min 2 ditambah 3 pangkat min 1. Kita selesaikan dulu ini pangkat di luarnya juga berada dalam tanda negatif ya. Jadi ini kita misalkan saja yang berada di dalam kurung ini adalah dengan A. Jadi A pangkat min 2. Kalau kita ganti menjadi pangkat positif, sesuai sifatnya dia akan menjadi 1 per. Oke, yang A-nya tadi siapa? Yang berada dalam kurung ya. 2 pangkat min 2 tambah 3 pangkat min 1. Nah, pangkat yang di luar ini, negatif 2, akan berubah jadi positif. Maka 2 pangkat min 2 ditambah 3 pangkat min 1, pangkat min 2, itu akan sama dengan 1 per 2 pangkat min 2 ditambah 3 pangkat min 1, pangkat 2. Perhatikan di sini perubahan pangkatnya sudah menjadi, pangkatnya sudah bernilai positif ya. Di mana di awalnya tadi bernilai negatif sesuai dengan sifatnya. Oke, sekarang apalagi kita lakukan? Perhatikan, kalau di sini kan masih dalam bentuk pangkat negatif ya.
kita akan susah untuk menentukan 2 pangkat min 2 itu berapa. Kalau 2 pangkat 2, kita tahu kalau 2 pangkat 2 itu artinya adalah 2 yang dikalikan 2. Atau 2 pangkat 3 artinya 2 yang dikalikan sebanyak 3 kali. Kalau pangkatnya negatif tentu akan susah ya kan. Jadi kita kembali lagi ke sifatnya. Jadi 2 pangkat min 2 ini kita ganti menjadi pangkat atau pangkatnya ini kita ganti menjadi bentuk pangkat positif ya, sesuai sifatnya tadi. Maka akan menjadi 1 per, kayak calingkari ya. Nah, ini kita ganti semuanya menjadi pangkat positif. Jadi 1 per 2 pangkat min 2 sesuai sifatnya, dia akan menjadi 1. Oke, saya buat kurungnya ya, 1 per, oke, bilangan pokoknya tadi adalah 2, berarti 1 per 2. Pangkatnya di sini negatif, maka dia akan menjadi positif. Jadi 2 pangkat min 2 itu akan sama dengan 1 per 2 pangkat 2, sesuai sifatnya. 1 per A pangkat N. Begitu juga untuk 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 akan menjadi 1 per 3 pangkat 1. Oke, saya tulis saja ya pangkat satunya biar tidak bingung. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, jadi yang kita rubah adalah yang berada di dalam kurung tadi. Nah, pangkat di luarnya kan tadi belum kita apa-apakan ya. Jadi kita tulis dulu pangkat 2. Oke, kita tinggal selesaikan saja ini 1 per 2 pangkat 2 itu 4, jadi 1 per 4, ya kan? 1 per 4 kita tambahkan dengan 1 per 3 pangkat 1, itu hasilnya adalah 3. Jadi 1 per 3, jangan lupa pangkat 2-nya masih ada ya di luar tadi. Oke, kita tinggal selesaikan saja 1 per, nah menjumlahkan bentuk pecahan yang ditambahkan pecahan. Nah, sebenarnya ini sudah pernah kita bahas ya pada video sebelumnya. Dasar-dasar TIU yang wajib kita ketahui, kalian bisa cek di deskripsi di bawah bagi yang belum menonton. Jadi di sini kita bisa gunakan konsep samakan penyebut boleh, kali silang boleh, tetapi di sini saya akan menggunakan cara cepat saja karena hasilnya pasti akan sama. Karena di sini pembilangnya sama-sama angka 1 ya. Pembilangnya ini kan sama-sama angka 1, jadi cara paling gampang adalah dengan melihat penyebutnya saja. Dengan melihat penyebutnya saja. Ingat ya, cara ini hanya berlaku untuk jika pembilangnya itu sama-sama angka 1. Kalau dia angka 2 tentu saja tidak berlaku, walaupun dia sama-sama angka 2 gitu ya. Jadi caranya adalah, oke, 4 ini, jadi cukup lihat penyebutnya saja. Kita tambahkan dulu karena operasinya sini ditambah. 4 ditambah 3 itu hasilnya adalah 7. Kemudian 4 kali 3 hasilnya 12. Jadi tambahkan dulu baru kalikan. Saya ulangi ya. 4 kali 3 hasilnya adalah 7. Kemudian 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Jadi 1 per 4 ditambah 7 per 3. Ditambah 1 per 3. Itu hasilnya adalah 7 per 12. 7 tadi dari mana? 4 tambah 3. 12 itu dari 4 kali 3. Nah, saya gunakan cara cepat ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Silahkan tonton video sebelumnya. Oke, berikutnya kita tinggal selesaikan. Oke, saya tulis di sini ya. Oke, pangkat 2 tadi jangan lupa ya. Oke, kita pindah di sini sama juga dengan. Nah, kita tinggal kuadratkan saja dulu. Jadi 1 per, nah 7 per 12 kuadrat. Kuadratkan 1-1. 7 kuadrat itu adalah 49. 12 kuadrat itu adalah 144. Jadi 7 per 12 kuadrat itu akan sama dengan 49 per 144. Oke, 49 tadi dari mana? Dari 7 kuadrat ya. 144 dari mana? Dari 12 kuadrat. Oke, maka hasilnya akan sama dengan, perhatikan ya, 1 per 49. Ini kan ada per ya, pernya yang panjang ini. Kalau kalian ragu, kalian boleh ganti menjadi titik 2. Jadi 1 dibagikan, itu artinya ya, 1 dibagi 49 per 144. Nah, ini sangat mudah sekali untuk membagi. Kalau pembilangnya angka 1 ya, khusus untuk pembilangnya angka 1, kemudian penyebutnya dalam bentuk pecahan. Jadi untuk membaginya gampang, kalian tinggal balikan saja. Jadi kalau 1 per 49, 1 dibagi gitu ya, 1 dibagi 49 per 144, cukup balikan saja, dia akan sama dengan 144 per 49. Jadi jawaban yang tepat tentu saja adalah yang C, bukan yang B ya. Nah, hati-hati, dia sama. Bukan sama ya, maksudnya dia hampir sama, cuma berbeda letak. Kalau di sini kan 144-nya sebagai penyebutnya ya. Kalau di sini 144-nya sebagai pembilangnya. Nah, gampang. Yang penting ingat sifatnya. Kalau bertemu dengan pangkat negatif, cara paling gampang adalah merubahnya ke dalam bentuk pangkat positif. Oke, berikutnya kita coba lagi soal yang ketiga. Masih berkaitan atau berhubungan dengan bentuk pangkat. Nah, nilai dari 32, pangkat 1 per 5, ditambah 27, pangkat 2 per 3 adalah, oke saya tulis dulu ulang soalnya.
Nah, 32 pangkat 1 per 5 ditambah 27 pangkat 2 per 3. Kalau 32 pangkat 2, kita masih bisa hitung. Artinya 32 kali 32. Atau 32 pangkat 3, kita juga masih bisa hitung ya. Artinya 32 yang dikalikan sebanyak 3 kali. Tapi kalau pangkatnya sudah dalam bentuk pecahan, nah kalau kita memaksakan juga untuk mencari bentuk 32 pangkat 1 per 5 itu berapa ya, tentu akan susah ya. Jadi cara yang paling gampang adalah merubah, nah ini kan bentuk bilangan berpangkat. 32 ini kita sebut dengan bilangan pokoknya dan 1/5 ini adalah eksponen atau pangkatnya. Jadi cara yang paling gampang adalah merubah bilangan pokoknya ini juga dalam bentuk pangkat. Ya, juga dalam bentuk pangkat. Caranya bagaimana? 32 itu sama juga dengan, nah ini angka 32 ini ya sering sekali digunakan, ya sering sekali digunakan untuk soal-soal yang berkaitan dengan perpangkatan. Jadi sebenarnya kalian boleh ingat ya, atau diingat saja kalau 32 itu nilainya akan sama dengan 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat 5 itu nilainya adalah 32. Boleh cek di kalkulator, 2 pangkat 5 itu artinya adalah 2 yang dikalikan sebanyak 5 kali. Hasilnya pasti akan sama dengan 32. Nah, jadi 32 ya bilangan pokoknya tadi 32 saya ganti menjadi 2 pangkat 5. Kemudian ingat tadi ya, kita mengganti 32 1/5-nya tetap kita tuliskan sebagai pangkatnya di luar. Kemudian kita tambahkan dengan, begitu juga dengan 27. Ingat 27 itu nilainya juga akan sama dengan 3 pangkat 3. Karena 3 pangkat 3 artinya adalah 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9 kali 3 27. Nah, jadi 27 di sini saya ganti dengan 3 pangkat 3. Jangan lupa ya, ini ada bentuk pangkat di luarnya yaitu 2 per 3. Nah, kemudian caranya bagaimana? 2 pangkat 5 kemudian dipangkatkan lagi dengan 1/5. Di dalam matematika kita juga memiliki sifat ya untuk perpangkatan. Jika ada suatu bilangan bulat dalam bentuk pangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya cukup dikalikan saja, bukan ditambah ya, tapi dikalikan. Jadi 2 pangkat 5 pangkat 1/5 kalikanlah pangkatnya. Jadi bilangan pokoknya tetap ya 2. 5 dikali 1/5 itu berapa? Nah, sebenarnya 5-nya bisa langsung kita coret, tapi kalau kalian ragu saya coba bawa keluar dulu ya. Jadi 5 kalikan dengan, nah yang kita kalikan tadi pangkatnya ya. Oke, yang kita kalikan tadi adalah pangkatnya. 5 dikali 1/5. 5 dikali 1/5, 5-nya bisa langsung kita coret. 5 bagi 5 itu adalah 1. 1 kali 1 adalah 1. Ya kan? Jadi ini akan sama dengan 2 pangkat 1. Nah, makanya kalian bisa langsung coret di sini. Jadi 5 langsung kita coret nih dengan 5. Nah, jadi yang tinggal di sini adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu nilainya adalah 2. Kemudian kita tambahkan dengan ini juga sama ya. Nah, atau kita boleh bawa keluar dulu 3 dikalikan dengan 2 per 3. Nah, jadi pangkatnya kita kalikan. Nah, 3-nya bisa kita coret ya. 3 bagi 3 itu adalah 1. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Jadi 3 pangkat lagi 2 per 3 itu akan sama dengan 3 pangkat 2. Nah, atau kita boleh langsung coret di sini karena dia sama ya. Jadi 3 kita langsung coret. Maka yang tinggal adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu nilainya adalah 9. Maka 2 tambah 9 hasilnya adalah 11. Kita lihat di opsinya yang betul atau yang benar yang mana? Yang C ya, yaitu 11. Nah, jadi ingat ya sifatnya tadi. Soal yang keempat, 2014 dikurang 2055 dikurang 2088 dikurang 2199 ditambah 2087 dikurang 2015 ditambah 2200 ditambah 2057. Hasilnya adalah A negatif 1, B 0, C 1, D 2 atau E 2013. Oke, soal yang seperti ini paling sering sekali muncul ya dan menjadi soal langganan pada setiap tes TIU setiap tahun. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini kan sepertinya operasi biasa saja, ya kan? Operasi biasa saja. Tapi kalian harus hati-hati kalau kita berusaha untuk mengoperasikannya dari awal, kemudian seperti ini ya, 2014 dikurang 2055, itu pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Biasanya soal-soal seperti ini kita akan diberikan angka-angka yang berdekatan gitu. Seperti ini, misalkan 2014. 2014 itu kalau kita lihat kan dia dekat dengan 2015, ya kan? Nah, jadi cara paling gampang adalah kita operasikan ini dulu. 2014 dikurang 2015 itu hasilnya adalah negatif 1. Paling gampang kita operasikan, ya kan? Kenapa negatif? Karena 2014 angkanya lebih kecil dibandingkan dengan 2015, makanya hasilnya negatif 1. Berikutnya, kita lihat lagi di sini 2055. Kita cari lagi angka yang paling dekat di sini. Nah, ini ya, 2055 dekat dengan 2057.
Hati-hati, di sini ada tanda negatif, di sini ada tanda positif. Kita bisa kurangkan dari belakang, boleh. 2057 dikurangkan dengan 2055, hasilnya adalah positif 2. Sekarang kita lihat lagi, di sini ada 2088. 2088 ini ada tanda negatif ya di depannya. 2088 di sini 2087, tandanya positif. Nah, jadi kita bisa kurangkan dari belakang. 2087 dikurang 2088 itu hasilnya adalah negatif 1. Berikutnya yang terakhir negatif 2199 ditambah 2200. Nah, ini tandanya negatif, ini tandanya positif. Kita bisa kurangkan dari belakang lagi. 2200 dikurang 2199, hasilnya adalah positif 1. Nah, sekarang negatif ini negatif 1, ini positif 1. Jadi kita bisa langsung coret karena negatif 1 tambah 1 itu hasilnya adalah 0. Ya, hasilnya adalah 0. Nah, kita tinggal jumlahkan saja. 2 kita kurang 1 itu hasilnya adalah 1. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nah, semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.